Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, Shalom. Apa kabar? Siapa yang kalau ditanya apa kabar dibilang baik, kabar sudah baik. Walaupun belum tentu dalam hati ada gejolak yang kurang baik. Tapi karena model komunikasi, jadi ketika ditanya apa kabar, semua kabar baik sajalah. Itu sebuah harapan. Saya tadi sampai di konsistori, kita doa, lalu ada yang menyapa saya sebagai opa, mungkin karena rambut sudah putih ya, opa. Dan memang pantas, saya sudah usia 70 tahun, saya pensiun pendeta Gemit, saya melayani 38 tahun, karena saya jadi pendeta masih terlalu muda, umur 22 tahun. Tahun 2014 pensiun. Jadi saya sudah pensiun 10 tahun. Jadi usia sekarang sudah 70, jadi pantas dipanggil opa. Itu hal pertama. Paling tidak berkenalanlah ini. Nanti ada jemaat itu waktu saya rambut putih naik di mimbar tuh. Saya suka tahu itu nama panggilan saja, Hengki Malelak. Tapi saya sudah duda. Saya sudah meninggal 3 tahun lalu. Anak saya satu saja, dia dokter spesialis bedah saraf. Ya, siapapun kepala yang rusak bisa. Oh ini betul, dia di rumah sakit Siloam dan di rumah sakit umum. Yang kedua, tadi di konsistori juga saya bertanya tentang kenapa jemaat ini namanya diaspora. Ya kita ketawa ramai-ramai, memang diaspora. Dan saya kira itu kebenaran Alkitab kok. Seluruh kehidupan gereja Tuhan, orang percaya adalah diaspora. Karena ini bukan negeri kita. Kita hanya diaspora saja. Satu hari nanti kita kembali ke rumah kita, ke negeri kita. Rumah Bapa di sorga. Atau siapa yang mau terus bertahan di sini. Syukur-syukur 70, 80, habis pi juga kan. Gitu. Jadi memang keberadaan kita adalah diaspora. Hanya sesaat saja kok kita ada di sini. Kan 1000 tahun sama seperti satu harinya Tuhan kan. Nah, karena hidup yang singkat, maka diperlukan hikmat dan kebijaksanaan untuk menata hidup yang singkat itu. Hidup singkat itu bukan percuma, tapi memang diciptakan Tuhan supaya orang menggunakannya sesuai tujuan yang Tuhan tetapkan. Nah, apakah kita mampu melakukannya? Itu bergantung iman dan percaya kita, kesetiaan kita. Kan itu tema kita adalah berpegang teguh pada kebenaran. Pegang. Ini tangannya pegang teguh pada kebenaran. Saya mulai saja dengan cerita biasa, seorang ibu dan anaknya ke mall. Siapa yang suka pergi mall? Bawa anak-anak misalnya. Ada kondisi di mana begitu ramai, lalu ibunya mengatakan, pegang mama pun tangan erat-erat. Tiba-tiba ada berita, ya, menemukan anak yang hilang. Ini ibu dan bapaknya di mana posisi di sini gitu. Lalu anak itu takut, dilihat mama pegang lebih erat lagi supaya jangan hilang. Pegangan itu penting sehingga kita tidak terhilang. Seperti anak tadi, dia takut. Ibunya juga khawatir mendengarkan ada anak-anak yang terlepas dari pegangan orang tua. Dan memang banyak anak muda sekarang yang suka lepas kontrol dari orang tua kan. Nah, ingin bebas gitu. Tidak apa-apa. Bergantung kepribadian kita yang telah dewasa untuk menentukan arah hidup kita. Tapi bagi kita orang percaya, firman ini mau mengajak kita
untuk tetap berpegang teguh pada iman dan percaya kita. Dan itu tidak mudah. Ada satu kata kunci, melawan lupa. Umpama saya tahu kita semua punya kosakata yang kita pakai dalam hidup ini ya. Kita bisa ingat semua hal yang buruk tentang sesama kita. Kita memiliki kosakata buruk lebih banyak terhadap sesama kita daripada kosakata yang baik. Banyak orang lupa kebaikan orang lain. Ini yang dulu orang bikin istilah nila setitik merusak susu sebelanga. Kenapa campur nilainya ke susu? Tidak harus dicampur kan? Ada sebuah pengakuan tentang hidup ini. Memang hidup ini seperti ini. Ada nilai-nilai yang baik, tapi ada juga keburukan-keburukan. Tapi jangan dicampurkan sehingga merusak seluruh kebaikan itu. Sehingga istilah melawan lupa itu penting. Karena ada warisan yang kita terima dalam hidup kita. Apakah itu dari orang tua, dari guru, dari gereja. Mesti tetap dipegang teguh sebagai pegangan hidup. Karena dunia kita ini tidak selamanya baik. Tadi di awal kebaktian, prolog menyampaikan itu. Dunia dengan segala kemajuan. Dan salah satu kemajuan terbesar ini. Betul ya? Semua punya ini ya? Halo? Punya. Sementara kebaktian ada pegang-pegang juga kok. Ini manfaatnya luar biasa. Kalau saya ini kan generasi baby boomers. Lahir tahun 50-an jadi sorry tahu ini. Tapi sampai menikmati ini, jadi kami ini dari zaman yang gelap sampai zaman terang kami ada. Dari zaman pelita yang bakar kok, itu kita masuk di hidung belajar, sampai di neon, lampu strongking, lampu pijar gitu. Ini menggantikan semua fungsi dalam hidup. Anda mau telepon pakai ini, Anda mau dengar radio pakai ini, Anda mau nonton televisi pakai ini, semua tergantikan. Kita bersyukur. Lalu apa dampak negatifnya? Satu keluarga di rumah, bapak, mama, anak pegang ini barang. Dalam satu ruangan, dosa dia bawa omong, dan dosa dia bawa omong. Dan bawa omong dia orang di Amerika, di Amnuban, di mana-mana begitu. Dan dosa ada persekutuan. Ini, gara-gara ini nih, terlalu egois gitu. Kalau pengen ini kau tontogor juga dosa manyaulah itu. Jadi memang teknologi modern, ilmu dan teknologi modern itu penting, tapi dia bukan segala-galanya. Ya, ilmu dan teknologi di tangan orang yang tidak berkarakter, tidak memegang kebenaran iman, itu adalah kehancuran. Dunia ini akan hancur. Kalau orang tidak takluk kepada kebenaran, dan satu-satu kebenaran adalah iman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sendiri mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kecuali melalui aku. Satu-satunya jaminan keselamatan bagi setiap orang percaya, baik dalam hidup yang sementara ini maupun hidup yang akan datang, kekekalan. Itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kebetulan kebaktian sore dan banyak orang muda. Ya. Rasanya cocok bacaan ini karena Timotius adalah seorang muda. Sangat muda belia. Dia mengalami goncangan. Dia memimpin jemaat Efesus. Ada surat Efesus dalam Alkitab. Itu Timotius dipercayakan untuk pimpin jemaat itu. Lalu apa tantangannya? Ada penganiayaan. Ada penderitaan. Ya.
Ada tekanan-tekanan dari guru palsu, ada penyesatan. Dia mengalami goncangan. Dan informasi ini disampaikan kepada Paulus ketika Paulus ada di penjara. Dan dia menulis surat, 2 surat memang untuk Timotius. Surat pertama Timotius dan kedua Timotius. Dia tahu Timotius akan goncang. Saya kira ini wajar kok dalam kehidupan kita. Biasa kalau ada seorang muda datang di kampung, lalu dia berlagak omong besar, lalu orang tua bilang, siapa bukan? Dia sok tahu. Dan itu banyak terjadi orang-orang muda yang pulang dari kota langsung jadi ngomong apa aja di kampung. Ada orang tua yang tersinggung ini. Anak kecil bodoh ini bawa ajar sang ketong. Ada gap antar generasi dan itu menjadi tekanan bagi Timotius. Sehingga ini merupakan nasihat Paulus kepada Timotius sebagai orang muda. Yang pertama itu adalah kehidupan Paulus menjadi contoh utama bagi kehidupan Timotius. Karena Paulus juga menghadapi hal yang sama, penderitaan, penganiayaan, penyesatan. Tapi dia bisa melewatinya dengan baik. Dalam ayat 10 dikatakan, engkau telah mengikuti ajaranku, hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Apa maksudnya? Paulus membawa Timotius dalam penginjilannya dan mengalami semua penderitaan, tapi juga mengalami semua kesetiaan dan ketekunan, kesabaran, kasih. Itu menjadi pembelajaran bagi Timotius sebagai orang muda. Sehingga kalaupun ada tantangan yang dihadapi, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Pasti mendapat kelepasan. Karena itu Paulus memberi kekuatan kepada Timotius. Bahwa Timotius pernah melihat dan menyaksikan bagaimana penganiayaan yang terjadi atas diri Paulus. Itu terjadi di 2 kota, Antiokhia, Iconium, dan Listra. Tapi pada akhirnya Paulus keluar sebagai pemenang. Artinya apa? Dia dapat melewatinya. Sehingga Timotius juga tidak boleh takut dengan keadaan yang dia alami. Saya kira banyak orang takut menghadapi hidup ini dengan berbagai tantangan. Kadang-kadang kita melakukan kompromi. Salah satu contoh, demi menjaga kebersamaan, kekeluargaan, kebenaran bisa saja dikorbankan. Ya toh, jangan nanti Bapak Tuhan tersinggung. Padahal tidak. Firman Tuhan selalu menyatakan kebenaran. Yesus katakan dalam khotbah di bukit, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak, titik. Tidak bisa berkompromi seolah-olah setengah benar atau setengah salah, tidak. Dan ini yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Bahwa dalam pengalaman Paulus, dia mendapat kelepasan dari satu situasi sulit dan menjadi contoh bagi kehidupan Timotius. Ada banyak penyesatan dalam hidup kita. Ya. Apakah orang-orang di sekitar kita bisa? Karena memang hidup ini sebuah persaingan, toh. Persaingan ketat di antara kita. Ada orang yang tidak mau lihat orang lain lebih dari dia, toh. Lebih sedikit bahaya. Mulai atur kata-kata macam-macam, melepaskan kata-kata buruk kepada sesama. Itu membuktikan bahwa kita tidak punya kebenaran dalam diri. Kita tidak memegang kebenaran firman dalam hidup kita.
Kita terombang-ambing oleh segala situasi yang ada di sekitar kita. Tapi Timotius diingatkan untuk tetap berpegang pada kebenaran. Karena orang yang menyesatkan itu pada saat yang sama juga disesatkan. Benar ada guru-guru palsu di jemaat Efesus yang menyesatkan jemaat. Tapi ketika mereka melakukan itu, sebenarnya mereka menyesatkan diri sendiri juga. Lalu Paulus mengingatkan ada dua hal penting tentang memegang kebenaran. Yang pertama itu, jangan pernah melupakan orang-orang yang telah bersama-sama dengan kamu, mendidik kamu. Ini bulan pendidikan ya, mendidik kamu, memelihara kamu, membesarkan kamu, memberikan nilai-nilai dalam hidup kamu. Yang pertama itu adalah orang tua dari Timotius. Timotius ini ayahnya seorang Yunani, ibunya orang Yahudi, neneknya orang Yahudi. Karena itu dalam bacaan kita tidak disebutkan ayahnya toh. Karena dia orang Yunani yang tidak masuk dalam persekutuan orang Kristen. Tapi Eunike dan Louis, mereka lah yang setia mendidik Timotius dalam kebenaran firman Tuhan, kitab suci. Ingat, dari kecil engkau mengenal kitab suci. Bukan tiba-tiba Timotius kecil kenal, bukan. Ada proses yang dikerjakan oleh orang tua. Saya tidak tahu apakah dalam setiap keluarga dalam jemaat diaspora ada bacaan Alkitab dalam persekutuan keluarga atau tidak. Ada contoh-contoh indah dalam kehidupan ini. Di setiap keluarga mereka duduk sama-sama di meja makan, tapi bukan masing-masing pegang tipung HP kok omong di orang lain, bukan. Tapi sama-sama pegang Alkitab, baca satu ayat saja. Sebab kalau baca ayat banyak ayat dan bilang, "Mama, kata mau gereja ulang di sini kok. Tadi su gereja di gereja mau gereja ulang sini." Sonde, baca satu ayat saja lalu sedikit penjelasan kalau bisa. Menyanyi, doa makan, selesai. Bayangkan kalau itu dikerjakan tiap hari. Kita bisa tahu kondisi jemaat diaspora 20 tahun mendatang itu seperti apa. Dia melahirkan sebuah generasi yang berkualitas penuh, total. Bukan saja berilmu, tapi juga beriman. Bukan pandai saja, tetapi juga berhikmat, berkarakter Kristus. Kalau tidak, kita tidak cukup kuat menghadapi tantangan, cobaan, dan masalah dalam hidup ini. Bapak mau tahu sekarang tuh ada bangun jembatan baru ya, di Liba. Maksudnya apa? Mau tambah orang yang gantung diri di situ kok. Kita hari satu dihitung ada 3 kok ampas so gantung diri toh. Kebanyakan orang muda loh. Nah kalau ditambah 1 jembatan tinggal kali 2. 6 atau 8. Itu karakter pribadi orang sangat lemah. Tidak dibangun secara kuat dalam keluarga. Untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Yang ditinggalkan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya hanya 2 hal. Firman-Nya dan Roh Kudus. Membaca firman dituntun oleh kuasa Roh Kudus, kita mampu melewati badai kehidupan ini. Bahkan dalam bacaan tertentu dikatakan kita bisa injak kalajengking, injak ular. Karena kuasa Roh Kudus, karena kebenaran firman Tuhan. Banyak orang terpuruk dalam hidup ini kan, dapat tantangan lalu di pun tempat di jembatan di Liba. Ini apa gitu? Tidak memiliki karakter. Tidak tahu siapa Tuhannya. Ini kan orang muda banyak ya. Saya harus menyampaikan kenyataan itu. Mereka berjuang lalu mereka menemukan tantangan dan masalah dalam hidup ini. Lalu mereka hang up, menyerah.
menyerah di jembatan Liliba. Tidak bisa. Timotius juga bisa menyerah karena tantangan dari tokoh-tokoh dalam jemaat. Tapi dia bertahan karena pengalamannya bersama Paulus. Karena pendidikan dalam keluarganya. Ibu dan neneknya mendidik dia sejak kecil. Dikatakan dalam bacaan kita atau nats pembimbing. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Apa itu? Untuk apa itu? Itu dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Hanya firman Allah sebagai kebenaran yang dapat memberikan kepada kita hikmat sehingga kita dapat mengambil keputusan, menentukan pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan soal paling besar kita adalah kebebasan, toh? Kehendak bebas kita. Kita tidak mau dikontrol. Kita tidak mau dikendalikan. Kita mau melakukan apa yang kita kehendaki. Tapi sebagai manusia berdosa, yang kita kehendaki itu yang akan menghancurkan hidup kita. Tapi Tuhan yang punya rancangan dalam hidup kita, Dia mau yang terbaik. Karena itu Dia memberikan firman-Nya kepada kita. Supaya kita berhikmat dalam ambil keputusan, dalam bertindak, dalam berkata, dalam berpikir, dalam segala perkara. Supaya apa? Supaya kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Menjadi seperti tujuan yang ditetapkan bagi kehidupan kita. Mama percaya bahwa setiap kita, semua yang hadir dalam kebaktian ini, punya blueprint. Tahu blueprint ya? Seorang arsitektur membangun sebuah gedung ada blueprintnya, gambar dasarnya. Ya, gedung ini mau jadi seperti apa? Tuhan juga punya blueprint dari kita masing-masing. Bahkan dua anak kembar pun tidak sama, masing-masing dengan blueprint dari Tuhan. Dia tidak saja menghadirkan kita dalam dunia ini lewat keluarga kita, tapi juga punya rancangan, punya gambaran yang jelas bagi kita. Tetap ada bahaya bahwa kita menuntut kebebasan, kehendak bebas kita pergunakan untuk melawan Dia. Seperti yang terjadi sejak pertama di Taman Firdaus. Ya. Tuhan katakan jangan makan buah itu. Tapi kita kan suka melawan toh, kita mau makan, kenapa? Banyak yang begitu. Tutup mata terhadap kebenaran. Mencuri itu salah, tapi kita tutup mata dan melakukan. Bersinah itu salah, tapi kita tutup mata dan melakukan. Banyak perkara buruk dalam hidup ini yang dilarang dalam Alkitab, tetapi kita mau melakukannya. Kenapa? Kita ingin kebebasan, tidak mau dibatasi, tidak mau dikontrol oleh firman dan kebenaran. Sangat bersyukur bahwa kita punya orang tua yang mendidik kita, apapun keadaan mereka. Paling tidak mereka mengantarkan kita sampai baptisan, ya. Bahkan antar kita sampai kita sidi. Mungkin juga antar kita sampai kita menikah, sampai kita mempunyai pekerjaan tetap. Tapi sekali lagi, nilai-nilai kekristenan itu sangat menentukan jalan hidup kita. Kita tahu ini bulan pendidikan. Orang tua menginginkan kita untuk sekolah dan dapat ilmu. Itu baik, tetapi itu belum sempurna. Kita bisa dapat pengetahuan tinggi menjadi profesor, ya, S1, S2, S3, dan SS lain. Ya apa? Tapi yang sangat menentukan, saya kira ini kalau Bapak Ibu hadir kebaktian minggu pertama bulan pendidikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan
pengetahuan. Oke? Ya. Jadi kita bisa tahu semua, bisa bikin HP, mau bikin apa, silakan. Tapi kalau tidak ada rasa takut, hormat kepada Tuhan, itu akan hancur. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Jadi ada dasarnya gitu. Saya tahu bahwa banyak orang tua dan kita juga lah bisa menghabiskan banyak harta kekayaan supaya anaknya sekolah tinggi. Betul. Bahkan bisa menyiapkan warisan bagi anak-anaknya. Tapi jangan lupa menyiapkan warisan iman juga. Sebab kalau warisan tanah bapak mama, kita tahu kasus di ini kota juga kan, kakak adik membunuh karena tanah toh. Tapi kalau ada warisan iman, mereka akan ada pada jalan damai sejahtera. Kalaupun harus berbagi, berbagilah. Ada yang perkara tanah sampai membunuh. Itu yang saya katakan tadi, tidak ada satupun yang dapat kita pegang dan tidak terlepas. Apa? Pegang tanah, pegang harta, pegang apa lagi? Pada saatnya terlepas. Kalau kita mati, bawa itu mobil, bawa apa? Lepas semua. Tetapi Paulus katakan, kalau hidup kita untuk Kristus sebagai kebenaran, maka kematian adalah apa? Keuntungan. Tapi kalau kita pegang harta, pegang kuasa, pegang macam-macam dalam hidup ini, mungkin sesaat saja di sini gitu kita menikmati. Tapi setelah itu kita kehilangan segala-galanya. Karena itu memang Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang ditawarkan kepada kita orang percaya. Dan itu yang menguatkan Timotius dalam pelayanan di jemaat Efesus. Karena nilai itu telah ditaruh, pengajaran Alkitab itu ditaruh dalam keluarga. Sekarang begini aja, kita bagi waktu ya. Pegang HP dan pegang Alkitab. Lalu ada yang jawab, kok Bapak, di HP juga ada Alkitab. Ya, apakah kita membaca firman Tuhan sebagai kebenaran itu? Yang menolong kita. Karena dunia ini sama sekali tidak aman bagi kita. Ada godaan, cobaan, kekerasan, kebencian, permusuhan ada di sekitar kita. Tapi kalau kita kuat dengan kebenaran firman Tuhan, kita selalu mendapat kelepasan. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Timotius. Ternyata orang tua ibu dari Timotius dan neneknya memberikan warisan yang terbaik. Ya. Tapi bukan itu saja, ada warisan dari bapak rohaninya, Timotius, itu Paulus. Jadi dua sumber warisan yang diberikan kepada Timotius. Dia kuat menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Sehingga dia berhasil memimpin jemaat itu. Dia berhasil dalam segala perkara. Dan itu diingatkan Timotius, berpeganglah pada kebenaran itu dan jangan pernah melepaskannya. Dan ingatlah kebenaran itu telah engkau terima sejak engkau kecil dari ibumu, dari nenekmu, dan juga dari aku, Paulus. Lalu kebenaran macam apa yang dijelaskan Paulus? Itu ayat 16. Kebenaran firman Tuhan. Nah ini kadang-kadang orang tersinggung kan kalau kita membaca ini. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar. Kita perlu diajar. Ajaran apa? Jalan keselamatan itu siapa dan bagaimana? Hanya ada dalam firman Tuhan. Untuk menyatakan kesalahan, dan ini soal besar. Siapa di antara kita yang tiba-tiba dituduh bersalah? Tersinggung kan? Marah-marah.
Memang lu suci nah, begitu toh potong. Memang lu suci, jadi lu omong beta pakai firman lah. Dan memang fungsi firman untuk menyatakan kesalahan kita dalam rangka apa? Memperbaiki kelakuan. Ini soal kelakuan, perilaku. Perilaku itu banyak, tukang mabok, tukang minum, tukang zina, tukang pencuri, tukang semua. Firman Tuhan mau memperbaiki kelakuan kita. Kelakuan suka tersinggung. Kalau orang Jepang itu tersinggung sedikit-sedikit. Kau tahu orang Indonesia sedikit-sedikit tersinggung. Banyak persekutuan goncang hanya karena sedikit-sedikit tersinggung, sedikit tersinggung. Itu orang di luar kebenaran firman gitu. Kalau membaca Alkitab, kenapa harus tersinggung? Kalau memang firman Tuhan mengatakan Anda salah, salah. Terima dan berubah. Ada yang marah panditan, disuhotbah tentang beta. Ini firman bilang begitu, jadi disampaikan. Oleh pekerjaan roh kita berubah menjadi baik. Karena memang tujuan Tuhan tadi sebagai kata blueprint. Blueprint Tuhan bagi kita semua itu adalah kebaikan dan kebaikan. Bapak Ibu ingat tidak setelah penciptaan? Dalam kitab Kejadian. Tuhan melihat semua dan dia melihat itu baik adanya. Bahkan setelah menciptakan manusia dia katakan, sungguh amat baik. Jadi kebaikan kita itulah adalah tujuan Tuhan. Tetapi kita kan percaya juga bahwa kita bisa meninggalkan Tuhan. Memberontak terhadap Tuhan seperti manusia pertama. Tapi kita bersyukur dalam Kristus sebagai kebenaran mutlak. Kita memperoleh janji penyelamatan itu. Saya kira itu nats pembimbing tadi mengatakan seperti itu. Ya. Menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dia satu-satunya jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup bagi kita. Dan jangan pernah bergeser darinya. Memang ini kadang-kadang terjadi juga. Saya ini juga kadang-kadang jadi jubir juga. Tapi sekarang saya tidak mau saya capek juga. Atau saksi. Kadang-kadang repotnya itu adalah berjumpa dengan pasangan yang berbeda iman. Baru bilang memang cinta itu buta nah. Buta, sudah beli agama, sudah beli macam-macam. Jadi tabrak sah. Sebab itu menyangkut kesetiaan kita kepada sumber kebenaran itu. Kristus tidak boleh disangkal dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun. Amin. Ya. Karena dialah kebenaran mutlak bagi kehidupan ini. Kalau dalam filsafat kita bisa berdiskusi tentang relativitas, bahwa kebenaran itu relatif lah. Masing-masing punya kebenaran. Tetapi Injil mengatakan Kristus adalah kebenaran mutlak dari Allah sendiri. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Sepanjang kita masih ada di sini, seperti yang dialami oleh Timotius, ada tekanan, ada ancaman, ada mara bahaya, ada kesusahan, ada penderitaan. Jangan pernah bergeser, jangan berkompromi dengan cara hidup dunia ini. Kita mesti tetap setia kepadanya, mendengarkan kebenaran firman-Nya, menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus, sehingga kita mengalami perubahan seperti yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita yang hadir dalam kebaktian sore ini, orang-orang muda, orang-orang tua, laki-laki dan perempuan, apakah kita sadar bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah, milik Allah? Kalau kita percaya kepada Dia, Yesus Kristus adalah kebenaran utama kita, maka itu berarti memang kita ini milik Allah.
Lalu untuk apa kita menjadi milik Allah? Dikatakan dalam bacaan kita, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ini sebuah proses dalam hidup kita orang percaya, ya. Entah orang muda, orang tua, laki-laki dan perempuan. Iman kita berproses untuk pembentukan karakter kita. Bukan saja untuk kita melakukan perbuatan baik, tapi supaya kita menjadi baik di hadapan Allah dan melahirkan perbuatan-perbuatan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Ini menjadi panggilan kita orang Kristen, panggilan kita dalam merayakan bulan pendidikan. Pendidikan menjadi tema utama bagi panggilan kita. Kalau dulu belum ada SD negeri toh. Ya memang kalau lahir tahun 70-an saya tahu apa, tapi saya lahir tahun 50-an jadi saya tahu. Banyak pejabat di negeri ini yang lahir yang tamat dari SMA Kristen. Tapi setelah itu mereka lupa ini sekolah-sekolah Kristen. Oleh karena tahun 70-an, 73 itu mulai bangun sekolah-sekolah negeri. Sekolah gemit dong lupa. Pada dulu dong sekolah di sekolah gemit kau dong jadi orang. Ini kenyataan kita. Tapi juga warga gemit seluruhnya melupakan panggilan. Ada dua ranah yang dibangun oleh gereja sejak awal. Di mana ada gereja, di situ ada sekolah. Di mana ada gereja, di situ ada poliklinik. Jadi pendidikan dan kesehatan menjadi bahagian dari penginjilan. Ya. Tapi kelihatannya makin modern, makin lupa semua itu. Saya dapat catatan saja, salah satu SD di TTS. Ada banyak orang TTS ini kok. Yang di Pumuri dong, ini baru selesaikan di pemasalah. Dan Pumuri semua pindah ke SD negeri, itu SD Gemit kosong. Alasannya sangat jelas. Gedung kebaktian surusak, gedung sekolah surusak, guru cuma 2, kepala sekolah sudah ada. Juga di Alor itu terjadi. Dan ini menjadi panggilan seluruh warga Gemit untuk turut mengambil bagian dalam tanggung jawab ini. Dulu waktu saya masih aktif, kami coba membuat apa yang disebut program Rp1.000 per jiwa warga Gemit dalam rangka menata pelayanan Gemit, khususnya pendidikan di Gemit. Tapi ternyata tidak jalan juga. Semua orang tidak memberi perhatian. Sekarang tidak bisa lagi. Kita harus berani ambil sikap. Minta maaf, Bapak Mama. Kesenjangan kota desa itu juga merusak persekutuan gereja. Kita tahu di kota ini banyak beredar peluang kesempatan, keuangan, sumber dana, sumber daya. Tapi di kampung-kampung tidak ada. Demikian juga gereja-gereja kota punya sumber dana, sumber daya hebat, tapi gereja di kampung tidak ada apa-apa. Kita mesti berani membangun sebuah pikiran baru tentang tanggung jawab bersama sebagai gereja. Saya kadang-kadang bingung, kita di kota ini gereja masih baik atau kasih rubuh kok bangun baru lah. Tapi di kampung, anda itu sudah semua rubuh jodoh tetap pakai saya. Kapan kita berubah? Ya. Ini dalam bulan pendidikan saya harus menyampaikan ada panggilan bersama untuk bertanggung jawab atas tugas dan pelayanan pendidikan yang dikerjakan oleh gereja, oleh Gemit. Setiap warga Gemit mempunyai kewajiban untuk turut ambil bagian dalam tanggung jawab ini. Kadang-kadang kita sisihkan hanya 1.000, 2.000 susah gitu. Saya tidak tahu kenapa begitu. Termasuk dalam memberi kolekte juga kita pilih yang paling kecil lah. Kita lupa Tuhan memberi kita terlalu banyak, tapi kita menyembunyikan berkat Tuhan dan tidak memberikannya. Termasuk tanggung jawab mengelola
tugas-tugas pelayanan gereja dalam bidang pendidikan. Dan mengakhiri pelayanan bulan pendidikan ini, saya ajak kita untuk belajar dari Timotius. Dia tidak pernah mundur apapun masalahnya. Dia tetap mengerjakan tugas panggilannya. Demikian kita juga ketika menghadapi tantangan dan masalah, termasuk di bidang pendidikan. Kita tidak yang menyerah, itu sudah kenyataan, biar sesudah, tidak. Tapi dia memanggil jemaat untuk turut bertanggung jawab atas persekutuan bersama. Dan dalam melaksanakan tugas bersama itu, Timotius tetap menuntun, memimpin jemaat Efesus dengan baik, oleh karena warisan iman yang ia terima dari ibu, nenek, dan juga gurunya atau bapak seraninya, Paulus. Saya berharap firman Tuhan hari ini menolong kita orang-orang muda. Jangan pernah takut terhadap kenyataan-kenyataan buruk yang terjadi di sekitar Anda. Jikalau Anda tetap berpegang pada Kristus sebagai kebenaran mutlak, percayalah, selalu ada jalan terbaik yang Tuhan tunjukkan bagi Anda. Paulus mengalami itu, Timotius juga mengalami itu. Bukan bebas dari masalah. Kadang-kadang orang berpikir kalau jadi Kristen percaya Yesus bebas masalah. Itu jangan percaya, itu omong kosong ya. Itu disebut teologi sukses. Mau percaya Yesus sukses terus. Tidak, tidak. Jangan, itu nanti Anda kecewa. Saat Anda marah, kalau itu sukses ini percaya ke apa? Tapi percaya pada Yesus itu bahwa dia menyertai kita dalam segala keadaan kita. Ketika kita beruntung, ketika kita berjalan pada jalan yang ramai, tapi ketika kita dalam badai, di lembah-lembah kekelaman sekalipun, dia ada, dia hadir menolong kita. Paling tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk memikul berbagai beban hidup ini dan keluar sebagai pemenang. Tantangan orang muda tidak mudah untuk zaman sekarang. Karena roh-roh duniawi juga sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang muda yang dapat menjurumuskan mereka untuk lari meninggalkan kebenaran mutlak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang kompromi itu, pergi gereja, ibadat, tetapi perilaku, kelakuan, semua tetap bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa melanjutkan itu, kita bisa membuktikan diri sebagai anak-anak yang taat, karena Tuhan merancang kita untuk menjadi baik dan melahirkan perbuatan-perbuatan baik, mulai dari keluarga kita, jemaat kita, di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah masyarakat. Pulanglah dan bawa firman ini, dan pastikan Anda semua sepakat dengan saya, berpegang teguh pada Kristus sebagai kebenaran mutlak bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.